Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita. Adil kata Nino, bajurak Kak Saruga, Basengan Kak Jibata. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura akan menjelaskan mengenai identitas nasional dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bu Endah dan Bu Dian. Adapun di sini kami akan menjelaskan mengenai identitas nasional dan setiap diri dari ini merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, adapun di setiap daerah tersebut memiliki beberapa warisan baik benda maupun tak benda yang diakui oleh dunia. Salah satunya oleh UNESCO. Ada provinsi Jawa, ada provinsi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Nah, untuk penjelasannya bisa kalian tonton di video selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailan Azza Lubis dengan NIM A10112210001. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional salah satunya dari Pulau Sumatera yaitu Tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tariannya juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari tradisional Indonesia ini memiliki ciri dan makna tersendiri dalam gerakan, musik, mimik, dan masih banyak lagi. Karena tari Saman melambangkan suatu kebersamaan dan dalam gerakannya ada yang gerakan seperti gerakan ombak yang menerjang. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2004, Aceh diserang tsunami yang sangat besar dan mengakibatkan kehancuran rumah dan kehilangan orang tercinta. Nah, maka dari itu ada gerakan yang seperti ombak dan bukan hanya itu saja. Dalam lirik lagu yang dibawakan banyak terkandung makna yang sangat indah dan luar biasa. Contohnya ada makna tentang kebersamaan dan ada makna tentang kejadian 2004 dan masih banyak lagi. Tarian asal Aceh ini semakin memperkuat eksistensi budaya Indonesia di tengah peradaban masyarakat internasional. Penetapan Tari Saman sebagai warisan budaya tak benda dunia diputuskan dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah UNESCO yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 24 November 2011. Dan juga karena dia memiliki keunikan sehingga cocok untuk dijadikan identitas nasional yang harus dipertahankan karena ciri khas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari dengan NIM A10112211023. Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Kalimantan Timur dengan bentuk identitas nasionalnya, salah satunya yaitu tas Anjat yang telah diakui oleh UNESCO. Berikut penjelasannya. Tas Anjat yang berasal dari Kalimantan Timur ialah tas asli milik suku Dayak. Kepopuleran tas Anjat ini sudah menembus dunia internasional dan diakui oleh UNESCO. Tas Anjat ini sangat unik dengan bahan utama rotan berbentuk tabung dengan tinggi sekitar 70 cm dan berdiameter 50 cm. Tas Anjat ini biasa dipakai sebagai penyimpanan bekal ketika berburu bagi para pria atau berkebun bagi para wanita. Namun, tas Anjat ini sekarang dijadikan sebagai tas jinjing etnik fashionable oleh masyarakat kota. Bahkan, tas Anjat ini pernah sebagai aksesoris dalam busana Kainina Ethnic Wear dalam Indonesia Fashion Week tahun 2019 silam. Tentunya, hasil karya yang memukau ini sepadan dengan usaha kerja kerasnya. Untuk itu, pembuatan tas Anjat ini tidaklah mudah dan perlu proses yang panjang. Tas Anjat ini dibuat oleh pengrajin Dayak Benuak di Pepas Eheng. Nah, untuk pembuatan tas Anjat ini ada beberapa istilah dalam proses pembuatannya. Yang pertama yaitu proses nonjak. Proses nonjak adalah membentuk lubang-lubang untuk tali anjat. Kemudian yang kedua yaitu proses ngerara. Proses ngerara ini membuat motif khas suku Dayak seperti motif dedaunan, senjata tradisional, sampai menyerupai naga dan sebagainya. Kemudian proses terakhir yaitu kelikar. Proses kelikar ini penganyaman alas anjat berbentuk bulat. Itulah beberapa istilah dalam proses pembuatan tas anjat. Kemudian tas anjat ini memiliki warna identik dengan keaslian warna rotan, mulai dari coklat tua dan coklat muda. Tas anjat ini stylish sebagai inspirasi tas etnik untuk dipadukan dengan outfit-outfit yang kece. Tas anjat ini juga memiliki ketahanan yang cukup kuat. Sekian penjelasan saya mengenai identitas
identitas nasional dari Provinsi Kalimantan Timur, salah satunya yaitu tas Anjat yang telah diakui oleh UNESCO. Berikut adalah beberapa tampilan video dari tas Anjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, dengan saya Muhammad Firza dengan NIM A10112210445. Mohon izin untuk melanjutkan materi mengenai identitas nasional, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas kebudayaan nasional yang ada di Papua. Di mana yang telah kita ketahui bahwa Papua adalah tanah Indonesia yang paling timur dengan segala keunikannya, tidak hanya dari makanan, rumah, dan pakaian adatnya, namun hasil kerajinannya pun cukup unik, di mana salah satu hasil kerajinan Papua yang mendunia adalah noken. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan noken itu? Noken adalah tas unik tradisional Papua yang terbuat dari serat kulit kayu, biasanya dari kayu pohon denduang, pohon nawa, ataupun anggrek hutan, dan di mana sekitar 250 suku di Papua menggunakan noken yang berfungsi untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari serta membawa hasil pertanian dan kebun seperti sayuran, umbi-umbian, dan barang dagangan lainnya ke pasar. Tas noken mempunyai ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar, yang dimana biasanya dipakai oleh mama-mama di Papua dan digunakan pula untuk mengangkat bahan hasil bumi yang cukup berat. Masyarakat Papua menggunakan noken dengan ukuran besar atau yang disebut dengan yatu untuk membawa kayu bakar, barang belanjaan, tanaman hasil panen, bahkan untuk menggendong anak mereka. Kemudian tas berukuran sedang atau gapago digunakan untuk membawa belanjaan dengan jumlah yang sedang, dan tas ukuran kecil atau disebut mitute digunakan untuk membawa barang-barang pribadi. Selain itu, tas noken juga diberikan sebagai hadiah dan cindera mata bagi orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Papua. Sebetulnya apa sih yang membuat noken itu begitu mendunia? Selain dari bahan pembuatannya yang tidak biasa dan cara pembuatan tas noken yang cukup rumit karena menggunakan cara yang manual, di mana bahan baku kayu diolah, kemudian dikeringkan, serta dipilah serat-seratnya lalu dipintal secara manual menjadi benang ataupun tali. Pewarnaan pada noken ini dilakukan menggunakan pewarna alami sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat tas tersebut. Kalau biasanya orang menenteng tas di pundak atau dijinjing dengan tangan, tidak berlaku dengan noken. Uniknya, orang Papua membawa tas noken dengan menggunakan kepala mereka. Noken dibawa dengan menggunakan dahi atau bagian depan kepala dan mengalungkannya ke arah belakang punggung mereka. Keunikan tas tradisional Papua ini menjadi daya tarik para wisatawan, di mana oleh para wisatawan yang berkunjung ke Papua, tas noken ini biasanya dijadikan oleh-oleh dan souvenir untuk keluarga di rumah. Di balik keunikannya, noken juga memiliki filosofi yang tak kalah menarik, di mana noken merupakan simbol kehidupan yang baik, cinta perdamaian, serta kesuburan bagi masyarakat tanah Papua, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pegunungan tengah Papua seperti suku Yani, suku Lani, dan suku Damal, serta Bauzi. Menariknya, hanya perempuan Papua asli yang boleh membuat tas tradisional ini. Sejak kecil, para perempuan sudah belajar membuat tas noken. Bahkan noken merupakan perlambangan dewasa perempuan di masyarakat Papua. Jika belum pandai membuat noken, maka seorang perempuan belum dianggap dewasa, dan sebaliknya, perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken akan dianggap sudah dewasa dan barulah boleh menikah. Karena keunikannya ini, pada tanggal 4 Desember tahun 2012, noken ditetapkan sebagai hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia oleh UNESCO. Penetapan ini dilakukan oleh Arlie Gill sebagai Ketua Sidang Komite Antar Pemerintah ke-7 untuk perlindungan warisan budaya tak benda di markas UNESCO di Paris, Prancis. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan nomor A101122134. Di sini saya dan teman-teman saya menjelaskan tentang identitas nasional dalam bentuk kebudayaan daerah yang sudah diterima sebagai kebudayaan nasional. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulainya.
seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keanekaragaman dan ciri khas yang menjadikan sorotan negara lainnya. Identitas nasional terbentuk berdasarkan nilai-nilai profesi, budaya, ras, dan suku, sehingga hal ini yang menyebabkan atau menjadikan ciri dan jati diri bangsa sebagai simbol identitas nasional. Nah, salah satunya Jawa nih. Budaya Jawa termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak dinikmati oleh orang luar negeri. Adapun beberapa kebudayaan Jawa yang banyak dinikmati di luar negeri yaitu wayang kulit, keris, batik, gamelan, pakaian adat, baju adat, tarian, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu saya menjelaskan satu kebudayaan Jawa yang tentunya sudah diterima sebagai kebudayaan nasional, yaitu wayang kulit. Wayang kulit merupakan pergerakan drama tradisional yang populer sekali di Indonesia. Lakon atau pergerakan wayang biasanya diambil berdasarkan cerita epik Ramayana dan Mahabharata. Wayang lahir sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Wayang kulit berasal dari Jawa dan Bali. Wayang kulit ditetapkan UNESCO sejak tanggal 7 November tahun 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya. Hal tersebutlah yang menjadikan ciri-ciri khas dari Jawa sehingga merupakan wujud dari identitas nasional. Sekian dapat saya jelaskan. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maya Andina dengan NIM A10112211012 Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Angkatan 22. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Sulawesi Selatan dengan bentuk identitas nasionalnya, salah satunya yaitu Taman Nasional Maros Pangkep yang masuk menjadi UNESCO Global Geopark. Bumi Nasional UNESCO Maros Pangkep merupakan salah satu taman bumi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, Taman Bumi ini lebih dikenal dengan Taman Bumi Maros Pangkep, merupakan sebuah taman bumi yang menyerasikan konsep manajemen pengelolaan kawasan yang menyerasikan geologi, hayati, dan budaya melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah terintegrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, teman-teman, Taman Bumi Maros Pangkep ini didirikan pada tahun 2015 dan diresmikan secara nasional pada tahun 2017. Nah, salah satu yang harus teman-teman tahu, Taman Bumi ini pada tahun 2022 secara de facto telah diresmikan menjadi UNESCO Global Geopark atau Taman Bumi Global UNESCO yang pertama di Pulau Sulawesi dan yang ketujuh di Indonesia. Nah, teman-teman, secara de jure-nya nanti pada tahun 2023, Taman Nasional ini akan dirapatkan pada sidang UNESCO yang akan dilaksanakan di Paris, Prancis mendatang. Nah, Taman Nasional Maros Pangkep ini merupakan salah satu bentuk identitas nasional kita, karena disitulah terbentuk jati diri bangsa Indonesia yang haruslah diakui dunia.
Oleh karena itu, terutama pemerintah Sulawesi Selatan sangat mendorong sekali Taman Bumi Maros Pangkep ini untuk diresmikan UNESCO. Karena dengan hal itu, identitas nasional kita, terutama jati diri kita, diakui secara global, sehingga tidak dapat diambil dan diakui oleh bangsa lain. Dan Taman Bumi ini merupakan salah satu kawasan budaya, geologi, dan hayati yang sangat luar biasa yang dimiliki negara Indonesia. Sehingga kita haruslah memajukan taman bumi kita. Sekian video penjelasan mengenai materi identitas nasional yang telah diupload